Shalom, bro and sis yang terkasih. Salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Minggu 13 Maret 2022, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Suprapto dalam Renungan Harian Kabar Sukacita. Permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28b sampai dengan 36. Dan sebagai temanya saya memberi judul Enggan meninggalkan zona nyaman. Bro and sis yang terkasih, dalam perikop di Injil hari ini diceritakan bagaimana sukacitanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat kemuliaan Yesus sewaktu berdoa di atas gunung. Mereka melihat wajah Yesus dan pakaiannya yang berubah menjadi putih dan berkilauan. Bahkan mereka juga menyaksikan Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Hal itu membuat mereka semakin bahagia, sehingga mereka ingin terus bersama-sama dengan Yesus, Musa, dan Elia. Maka Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami akan dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Itu artinya mereka selalu ingin terus bersama-sama dengan Yesus, Musa, dan Elia untuk menikmati sukacita itu dan kebahagiaan itu. Mereka tidak peduli dengan banyak orang lainnya yang juga membutuhkan kehadiran Yesus. Bro and sis yang terkasih, terkadang kita juga sama seperti Petrus dan kawan-kawan. Manakala kita sedang mengalami sukacita, menerima banyak berkat dari Tuhan, kita bereforia. Rasa-rasanya kita ingin terus dekat dengan Tuhan dan sibuk menikmati berkat-Nya untuk diri sendiri tanpa mau berbagi berkat kepada orang lain. Berkat itu tidak melulu materi, tetapi berkat itu juga bisa kalau kita terlepas dari beban, kesulitan, dan masalah-masalah. Itu juga merupakan berkat dari Tuhan, dan itu juga perlu kita bagikan kepada sesama. Bro and sis, saya akan sharing pengalaman saya sepulang dari mengikuti retret awal atau seminar hidup baru dalam roh di Tumpang, Malang. Saya bergabung dalam persekutuan doa karismatik di paroki. Karena saya suka menyanyi, maka saya sering bergabung dalam tim puji-pujian. Saya sangat nyaman dalam pelayanan di tim puji-pujian, karena itu memang hobi saya. Tetapi suatu ketika tim pelayanan yang ke substasi kekurangan personil, saya diminta untuk membantu ke salah satu substasi, dan saya menolak secara halus dengan berbagai macam alasan. Dalam hati kecil saya, ngapain di hari Minggu enak-enaknya tidur, untuk istirahat harus bangun pagi-pagi mempersiapkan diri pergi ke sana. Saya benar-benar enggan untuk meninggalkan zona nyaman saya yang saya nikmati secara duniawi di setiap hari Minggu. Tetapi pada suatu saat saya diingatkan pada peristiwa hajatan khitanan anak saya pada pertengahan tahun 2000. Tepatnya juga di hari Minggu. Karena tempat khitannya cukup jauh dari kota, maka berangkat dari rumah harus pagi-pagi sekali. Untuk masalah bangun pagi, mungkin saya bisa mengatasi dengan menyalakan breaker. Tetapi bagaimana nanti mendampingi anak saya waktu di khitan? Saya pasti tidak akan sanggup. Karena saya saat itu tidak bisa melihat darah. Kalau melihat darah, pasti saya pingsan. Apalagi itu dari darah dari anak saya. Untungnya ada 2 orang teman saya yang menawarkan diri untuk mengantar dan mendampingi kami di hari khitanan anak saya itu. Dari situ saya disadarkan bahwa mereka berdua itu diutus Tuhan bukan saja untuk menolong saya, tetapi juga menyadarkan saya bahwa mereka berdua juga harus bangun pagi-pagi, meninggalkan kenyamanan mereka dalam menikmati hari Minggunya guna melayani kebutuhan saya.
Sejak saat itu saya sadar dan saya menawarkan diri untuk bergabung dalam tim pelayanan ke sub-substasi. Dan ternyata dalam pelayanan tersebut saya mendapatkan banyak berkat melalui kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di substasi tersebut. Bro and Sis yang terkasih, sebagai refleksi kita bersama, kita sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Beranikah kita meninggalkan zona nyaman kita di dalam melaksanakan tugas-tugas perutusannya? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami kurang mensyukuri rahmat dan berkat yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, bimbing, tuntun, dan mampukan kami supaya kami berani untuk keluar dari zona nyaman kami, agar kami dapat melayani Engkau melalui sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkat dalam. Salam sukacita.